Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, waktu yang disediakan selesai, kami persilakan berkenan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Dan Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, kehadiran Bapak Gubernur beserta seluruh undangan pada kesempatan yang berbahagia ini akan kami persembahkan dengan sambutan tari khas tradisional Kalimantan Barat, yaitu tari Sabunjo Sarang Mantu, ya, dari SMK Negeri 2 Kabupaten Ketapang. Mari kita sambut. Inilah dia penampilan dari SMK Negeri 2 Kabupaten Ketapang.
pagi, sore dia para sebentar lagi kan udah Iya, Bapak dan Ibu sungguh luar biasa saat ini. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur Kalimantan Barat, yang kami hormati Ketua Sementara Provinsi Kalimantan Barat, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, yang kami hormati Direktur Pembinaan SMK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau pejabat yang mewakili, yang saat ini juga hadir dari Jakarta, Direktur PT Borneo Alumina Indonesia yang nanti akan menjadi narasumber, yang kami hormati Direktur PT Mutu Wisata Indonesia Jakarta, Ketua Kadinda Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih sudah hadir Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, yang kami hormati Direktur Utama Bank Kalbar, yang kami hormati juga Wakil Dekan 1 Universitas Tanjung Pura yang pada saatnya nanti akan menjadi moderator, yang kami hormati para Kepala UPD lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Ibu, para Kepala Sekolah, yang kami hormati juga Kepala Dinas Pendidikan selaku panitia penyelenggara beserta seluruh jajaran. Pada kesempatan yang berbahagia yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin, mohon maaf manakala kami tidak bisa sapa satu persatu pada kesempatan yang berbahagia. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat restu dan kasih-Nya pagi hari yang berbahagia ini kita boleh bersama Bapak Gubernur Kalimantan Barat di tempat ini pada launching peta jalan revitalisasi SMK Kalimantan Barat 2019-2024 pada hari ini di Tangerang. Hadirin yang kami hormati, mari kita awali acara ini dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia. Hadirin dimohon berdiri.
untuk Indonesia. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, mari kita syukuri pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita akan berdoa bersama, dan untuk pembacaan doa ini kami mohon kesediaan Bapak Afrizan, Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Singkawang, kami mohon berkenan untuk memimpin doa dengan hormat. Silakan. Jurusan dengan Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Agar acara kita pagi hari ini berjalan dengan lancar dan apa yang akan kita cita-citakan dapat tercapai nantinya, marilah kita bersama-sama berdoa. Dan bagi yang beragama Islam, izinkanlah saya memimpinnya, dan bagi yang non-Islam untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ni'ama yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada saat ini kami hadir bersama dalam acara Expo Launching Peta Jalan Revitalisasi SMK Kalimantan Barat 2019-2024 tahun 2019. Untuk itu ya Allah, kami mohon acara yang kami laksanakan ini Engkau berkahi dan Engkau ridhoi. Ya Allah, jadikan pula momentum kali ini sebagai langkah untuk memacu dan memicu semangat kami semua bangkit memajukan SMK-SMK di Provinsi Kalimantan Barat dan untuk mendukung pemerintah daerah melanjutkan pembangunan bangsa ini. Ya Allah yang Maha Kuat dan Maha Perkasa, jadikanlah seluruh SMK yang ada di bumi Borneo ini mempunyai visi dan misi yang sama, yaitu mencetak siswa-siswi siap kerja, mampu bersaing menghadapi masa depan, dan ikut berpartisipasi menyalurkan ke dunia industri dan dunia kerja, baik tingkat nasional sampai ke tingkat global maupun internasional. Amin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa ibu bapak kami, dosa-dosa para pemimpin kami. Ya Allah, Tuhan kami, terima dan kabulkanlah permohonan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika mas'un wa salamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kami aturkan Bapak Afrizan, Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Singkawang. Ini bukti Bapak dan Ibu bahwa SMK itu bisa. Tidak hanya bengkel, tidak hanya kelas, tidak hanya pariwisata, baca doa pun bisa. Luar biasa. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, berikut ini mari kita dengarkan bersama laporan Ketua Panitia Penyelenggara oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dengan hormat Bapak Supriyanus Herman SH. Silakan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Kalimantan Barat, yang terhormat anggota Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat, yang terhormat
Ketua Sementara DPRD Provinsi Kalimantan Barat, yang terhormat Direktorat PSMK yang diwakili oleh Bapak Widianto, yang terhormat Ketua Kadin Provinsi Kalimantan Barat, yang terhormat Asosiasi Dunia Usaha dan Dunia Industri, yang terhormat Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, yang terhormat Wakil Rektor Bidang Akademik Provinsi Kalimantan Barat, yang terhormat para kepala organisasi perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat, yang saya cintai para kepala SMK negeri dan swasta se-Kalimantan Barat, serta semua undangan dan hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri acara peresmian peta jalan revitalisasi SMK Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019-2024. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami selaku panitia penyelenggara menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia, khususnya sumber daya manusia Kalimantan Barat, maka revitalisasi sekolah menengah kejuruan ini sangat perlu kita lakukan. Untuk itulah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi SMK. Revitalisasi ini bertujuan untuk pemetaan kepada para instruksi presiden ini ditujukan kepada para menteri kabinet kerja yang meliputi beberapa kementerian, kepada Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan juga kepada gubernur seluruh Indonesia untuk mengambil langkah-langkah yang strategis yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk merevitalisasi SMK guna meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Kemudian yang kedua, revitalisasi SMK ini dilakukan untuk menyusun peta kebutuhan tenaga kerja bagi lulusan SMK sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dengan berpedoman kepada peta jalan yang baru saja disusun. Dasar kegiatan, dasar pelaksanaan kegiatan peresmian peta jalan revitalisasi SMK Kalimantan Barat tahun 2019-2024 antara lain adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi sekolah menengah kejuruan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Tujuan kegiatan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi yang lengkap tentang peta jalan revitalisasi SMK Kalimantan Barat tahun 2019-2024, kelas industri, program 1JM 1 SMK, dan beberapa program yang lainnya. Waktu dan tempat pelaksanaan dilaksanakan di Hotel Ibis Pontianak pada tanggal 24 Oktober tahun 2019. Semua pembiayaan penyelenggaraan kegiatan ini dibiayai melalui APBD Provinsi Kalimantan Barat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019.
Bapak Gubernur yang terhormat, hadirin sekalian yang saya muliakan. Sebelum saya menutup laporan ini, izinkan kita mendengarkan bersama profil SMK 5 menit saja Pak. Demikian, selamat menyaksikan. I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is ooh la la la. It's true la la la. Oh, I should be running. Oh, you keep me coming for ya. Land in Miami, the air was hot from summer rain, sweat dripping off me before I even. Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK merupakan pendidikan yang menghubungkan antara SMK dan industri atau dual system. Dengan memberikan pelajaran di sekolah dan melatih siswa di industri dengan waktu yang cukup, agar memberikan budaya bekerja untuk dapat memasuki dan berkembang pada dunia usaha dan dunia industri atau DUDI. Sehingga dapat dipergunakan untuk meningkatkan serapan tenaga kerja yang terampil. Untuk memahami pendapat di atas, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden atau Inpres nomor 9 tahun 2016 yang menegaskan perlunya revitalisasi SMK untuk meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan daya saing bangsa. Inpres tersebut menugaskan gubernur untuk bekerja secara terintegrasi untuk membuat peta jalan pengembangan SMK, yaitu menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan DUDI melalui pelaksanaan pendidikan sistem ganda atau dual system, supaya lulusan SMK mempunyai kompetensi dan produktivitas sesuai dengan keinginan pengguna lulusan SMK. Maka dari itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat membuat peta jalan revitalisasi pengembangan SMK yang dikaitkan dengan potensi daerah dan kebutuhan investasi atau menciptakan format suplai tenaga kerja lulusan SMK yang berdaya saing tinggi dengan kompetensi bertindak sesuai teknologi saat ini. Upaya yang dilakukan saat ini adalah melalui kelas industri yang bersinergi dengan industri melalui program sinkronisasi. Kurikulum pelajar dari SMK diberikan kesempatan untuk on-job training dengan pola 50% mempelajari teori di sekolah dan 50% mempelajari praktik kerja langsung di industri. Sehingga teori yang telah dipelajari oleh mereka dapat langsung mereka sinkronkan dengan keadaan yang memang terjadi di lapangan. Contoh kelas industri adalah perhotelan SMK Negeri 5 Pontianak bekerja sama dengan Achors Hotel dan SMK Negeri 1 Mempawah Hilir bekerja sama dengan PT Borneo Aluminia Indonesia atau PT BAI. Dengan tersusunnya peta jalan, diharapkan 223 SMK yang ada di Kalimantan Barat dapat meningkatkan kualitas sesuai dengan standar pendidikan dan mendukung realisasi cita-cita dan tujuan pembangunan nasional. Kondisi SMK yang masih banyak stagnan dilihat dari sudut pandang Inpres nomor 9 tahun 2016 karena masih banyak yang tidak melihat bahwa jika SMK DUDI berkembang dengan baik, lulusan SMK akan mempunyai kemampuan dalam rangka memenuhi kebutuhan atau kesempatan kerja yang sedang dan akan berkembang pada daerah tersebut. Lulusan SMK merupakan tenaga terdidik, terlatih, dan terampil serta menunjang daya saing SDM dalam era persaingan global saat ini. Lulusan SMK mampu mengikuti, menyesuaikan dengan perubahan teknologi atau peningkatan teknologi di daerah-daerah yang menunjang pengembangan ekonomi daerah. Lulusan SMK juga berdampak sebagai pendukung pertumbuhan industri menengah dan kecil di daerah. Lulusan SMK yang berdaya saing akan mengurangi angka pengangguran dan kriminalitas. Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara melalui investasi yang tertunjang dari fasilitas penyedia SDM kompeten. Peta jalan revitalisasi SMK Kalimantan Barat sebagai panduan kegiatan dan tahapan-tahapan pelaksanaan revitalisasi SMK sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2016 berperan strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
sweat dripping off me before I even knew her name. La la la, you felt like ooh la la la, yeah, no. Sapphire and moonlight, we danced for hours in the same tequila sunrise. Her body fit right in my hands, la la la. You felt like ooh la la la, yeah. I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is ooh la la la. It's true, la la la. Ooh, I should be running. Ooh, you know I love it when you call me señorita. I wish it wasn't so damn hard to leave ya, but every touch is ooh la la la. It's true, la la la. Ooh, I should be running. Ooh, you keep me coming for ya. Back to the hotel. There's just some things that never change. You say we're just friends, but friends don't know the way you taste. La la la. Cause you know it's been a long time coming, don't you let me fall. When your lips undress me, hooked on your tongue. Love your kisses deadly, don't stop. I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is ooh la la la. It's true, la la la. Ooh, I should be running. Ooh, you know I love it when you call me señorita. I wish it wasn't so sad. Yang memang sudah sesuai dengan Inpres nomor 9 tahun 2016 tentang SMK sehari-hari. Salah satunya adalah kelas. Dan kelas ini adalah kolaborasi standarisasi yang dilakukan oleh industri terhadap kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh SMK. I'll be coming for ya, coming for ya, for ya. Mari kita segerakan merevitalisasi dengan kerja nyata secara terintegrasi bersama. Demikian sudah kita saksikan bersama profil SMK Kalimantan Barat. Bapak Gubernur yang terhormat, Bapak Ibu yang saya kasihi, demikian laporan ini kami sampaikan dan kami mohon kesediaan Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Barat untuk memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Dari aneka jurusan sudah kita saksikan di video tadi SMK Bisa. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami hadirkan pula Ketua Kadin Daerah Kalimantan Barat, yang untuk itu kami mohon Bapak Santoso Tio SHMH, Ketua Kadin Kalimantan Barat, berkenan untuk menyampaikan sambutannya dengan hormat. Yang terhormat Bapak Gubernur Kalimantan Barat, yang terhormat Bapak Kapolda Kalimantan Barat, Bapak-bapak anggota Forkominda Kalimantan Barat, yang terhormat Bapak Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat, Bapak Ibu Kepala SKPD yang kami hormati, pimpinan Bank Kabah, Bapak Ibu Kepala SMK se-Kalimantan Barat, dan Bapak Ibu para hadirin yang kami muliakan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Seperti Bapak Ibu ketahui, pada era globalisasi dan persaingan pasar bebas yang sedang kita hadapi
bersama pada saat ini. Pelaku usaha dituntut terus-menerus memperbaiki kinerja untuk meningkatkan daya saing agar dapat mempertahankan eksistensi perusahaannya tidak tergilas oleh kekuatan pasar. Dari sekian banyak faktor yang menjadi tantangan, isu kualitas sumber daya manusia SDM menjadi perhatian utama karena pengaruhnya sangat besar dalam menentukan tingkat produktivitas dan efisiensi. Maka menurut kami, sekolah vokasi model SMK menjadi salah satu harapan dunia usaha atas kebutuhan dan tenaga terampil. Maka kami sangat apresiasi dan mendukung program GM1 SMK dan peta jalan revitalisasi SMK Kalimantan Barat yang akan segera diresmikan dan dilaunchingkan oleh Bapak Gubernur. Seperti Bapak Ibu kita ketahui semua bahwa betapa besar perhatian dan peduli Bapak Gubernur kita terhadap peningkatan kualitas SDM dan IPM beserta termasuk desa mandiri atau desa tertinggal di Provinsi Kalimantan Barat kita ini. Dan semangat beliau itu telah motivasi kami jajaran pengurus Kadin se-Kalimantan Barat untuk terus bekerja keras bersama asosiasi-asosiasi untuk perkembangan demi kemajuan masyarakat serta perekonomian Kalimantan Barat. Dan pada kesempatan ini juga kami menawarkan kerjasama terutama dalam keikutsertaan perusahaan-perusahaan dari berbagai sektor usaha agar dapat turut berpartisipasi dalam program pelatihan yang akan dicanangkan oleh SMKA pada masa-masa mendatang. Dan isu ini juga akan kami angkat dalam rapat kerja daerah tadi pada akhir November yang akan datang. Demikian yang dapat kami sampaikan dengan harapan semoga apa yang kita rencanakan dapat berjalan lancar dan sukses. Dan kami terima kasih kami sampaikan waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Bapak Santioso Tio Esama, Ketua Kadin Daerah Kalimantan Barat, sudah menyampaikan sambutannya untuk kita semua. Baik Bapak dan Ibu, pada kesempatan yang berbahagia ini juga hadir tamu kita dari Jakarta, yaitu dari Direktorat Pembinaan SMK. Kami mohon berkenan untuk memberikan sambutan pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang mewakili Bapak Direktur, Bapak Widianto, kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Gubernur Kalimantan Barat, yang kami hormati Ibu Bapak pejabat di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Kapolda, yang kami hormati Ketua DPRD Kalimantan Barat, Ketua Kadin, Ibu Bapak dari kalangan industri, hadirin yang berbahagia, dan tentu saja Ibu Bapak Kepala SMK di Kalimantan Barat. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini Alhamdulillah kita bisa mengikuti satu acara yang cukup
penting bagi perkembangan SMK di Indonesia, yaitu peluncuran roadmap dan juga sekaligus peluncuran kerjasama One GM, One School untuk SMK pariwisata. Bapak yang kami muliakan, mohon izin pada kesempatan hari ini kami ditugaskan oleh Pak Direktur SMK, Pak Afrun, yang kebetulan pada pagi hari ini harus mengikuti acara dengan Pak Menteri, sehingga kami ditugaskan untuk bersama Ibu Bapak. Dan mohon izin Pak Gubernur, kami menyampaikan salam dari Pak Afrun untuk Pak Gubernur dan Ibu Bapak sekalian yang ada di sini. Baik Bapak yang kami hormati, sungguh merupakan satu tantangan bagi SMK untuk menyiapkan generasi muda yang akan datang. Isu yang terbaru adalah menterinya, menteri yang sangat muda. Dan kenapa? Katanya karena beliau bisa melihat masa depan. Ini sulitnya kita menyiapkan generasi untuk masa depan, sementara masa depan sendiri ini strukturnya nanti seperti apa sering tidak jelas. Sekarang ada begini, besok teknologi apa lagi, sekarang ada begini, besok apa lagi. Kita harus mendidik siswa-siswi kita untuk mengantisipasi masa depan yang kira-kira besoknya seperti apa. Nah, ini satu tantangan. Mungkin menyiapkan mereka untuk menjadi tenaga kerja untuk bidang pekerjaan yang sekarang belum ada. Ini satu tantangan. Nah, Ibu Bapak, tantangan di masa depan yang terus berubah ini syukur alhamdulillah diantisipasi oleh Ibu Bapak di Kalimantan Barat ini dengan menyiapkan sebuah roadmap. Roadmap ini tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, itu juga berdasarkan dari Impres nomor 9. Ibu Bapak, mohon izin perlu kami sampaikan, saat ini SMK ada 146 kompetensi keahlian, dan diantaranya ada 39 yang SMK memiliki kompetensi keahlian SMK 4 tahun. Ibu Bapak, mohon izin kami sampaikan juga bahwa saat ini SMK sudah ingin mengantisipasi masa depan itu. Antara lain adalah dengan nomenklatur kompetensi keahlian terbaru. Dulu memang ada jurusan-jurusan yang nggak laku Ibu Bapak, seperti kerja batu, seperti kerja kayu. Padahal itu industri konstruksi sangat membutuhkan. Tetapi karena namanya agak sangar itu, kerja kayu, kerja batu itu tidak ada anak yang daftar. Akhirnya kita perhalus dengan anak SMP itu mau masuk STM atau mau masuk SMK kan hanya lihat judulnya, sehingga begitu kita tulis sistem informasi bangunan. Nah, ini mulai agak masuk anak-anak yang tertarik. Kemudian kita rubah namanya menjadi teknik jalan dan jembatan. Oh, ini menarik. Demikian juga dengan akuntansi. Nanti akuntansi ini mau kerja di mana? Orang kasir saja sekarang sudah nggak ada lagi. Kita ganti namanya dengan akuntansi dan keuangan lembaga. Nah, barangkali nanti di kecamatan-kecamatan yang mendapatkan bantuan-bantuan atau pengelolaan keuangan sampai dengan angka 1 miliar, 2 miliar, ini anak-anak SMK, guru-gurunya juga bisa berperan di situ. Nah, Ibu Bapak, memang nama-namanya terus kita sesuaikan. Alhamdulillah yang dulunya belum ada industri 4.0, kita sudah bisa juga. SMK juga mohon izin kami sampaikan memang bergelut dengan kualitas. Karena sumber daya yang anak masuk ini, Ibu Bapak insya Allah yang mengelola SMK ini amalnya banyak. Karena banyak membantu anak-anak miskin. Mohon izin Pak Gubernur. Jadi mereka di situ, kemudian juga dengan sistem penilaian dan sebagainya, kita masih mengalami kendala. Ibu Bapak, rata-rata nilai ujian nasional kita untuk anak SMK itu masih sangat rendah. Bahasa Inggris itu rata-rata nasionalnya cuma 35. Bahasa matematika masih 35. Teori kejuruan yang Ibu Bapak sendiri bikin soalnya itu juga masih 44. Ini insya Allah dengan roadmap ini kita ingin memperbaiki terus-menerus kondisi pendidikan vokasi. Yang selanjutnya Ibu Bapak, selain kurikulum kita rubah, ada penyesuaian, kemudian sistem pembelajarannya. Yang tak kalah penting nanti kawan Ibu Bapak di Kalimantan Barat ini juga mudah-mudahan dengan roadmap ini bisa menata kelembagaan.
ada jurusan-jurusan yang memang banyak siswanya, yayasan senang buka, tapi lapangan kerjanya tidak ada. Tapi ada juga yang sangat dibutuhkan, tapi tidak dikembangkan di wilayah tertentu. Seperti konstruksi itu sangat dibutuhkan, namun ternyata di wilayah tersebut tidak ada jurusan bangunan. Atau mohon maaf, ada jurusan yang sangat banyak lulusannya, tapi sebenarnya lapangan pekerjaannya tidak ada di sini. Penataan kelembagaan ini nanti jika insya Allah bisa diperbaiki melalui Ibu Bapak, kami sangat bergembira. Pak Direktur juga menyampaikan terima kasih kepada dunia usaha dan dunia industri dari Kadin yang alhamdulillah tadi sudah menyampaikan mau mendukung SMK. Memang inti dari SMK ini adalah harus kerjasama dengan industri. Kalau tidak ada mitra industri dari SMK, mohon maaf, berarti SMK ini termasuk gurunya yang nggak pernah makan. Nah, ini agak smkkaya.com. Karena apa yang diajarkan kepada siswa-siswinya kalau gurunya tidak pernah datang ke industri. Oleh karena itu, terima kasih sekali Pak Ketua Kadin atas uluran tangan yang simpatik agar kami nanti bisa menyesuaikan apa yang kami sampaikan di sekolah, dan harapan kami ya lebih banyak lagi siswa SMK yang bisa diserap di industri. Syukur alhamdulillah akhir-akhir ini 2 tahun terakhir lulusan SMK juga banyak diserap, antara lain di Polda-Polda ya Pak. Kita ada beberapa jurusan Ibu Bapak yang sistem seleksinya ini melibatkan Direktorat SMK, dan lulusannya dites dan masuk ke Polda-Polda di seluruh Indonesia. Tesnya juga melalui tes online, dites di Mabes Polri, pesertanya tes nggak usah datang ke Jakarta, tapi di Polda-Polda itu ada semacam Vicon, benar-benar masa depan. Ibu Bapak nanti di sekolah juga pasti juga akan mengimplementasikan. Ada banyak jurusan Ibu Bapak yang kadang-kadang kita nggak aware ya, ini jurusan lulusannya mau kemana gitu. Ibu Bapak, saya dulu mengira jurusan SMK musik itu barangkali kalau di sini ada, alhamdulillah anaknya mau kerja apa? Musik, ngamen atau apa? Oh ternyata enggak Ibu Bapak, diterima di kepolisian, diterima di TNI untuk menjadi korps musiknya. Anak-anak jurusan TKJ diterima di Polri untuk sistem informasinya, di TNI dan pendidikan juga. Jadi Bapak, itu kira-kira perkembangan SMK yang kita rasakan sampai dengan saat ini. Memang masih jauh panggang daripada api, tapi insya Allah dengan apa yang digagas dan apa yang diselesaikan oleh kawan-kawan di atau Ibu Bapak di Kalimantan Barat ini bisa menjadi pemicu untuk peningkatan kualitas SDM vokasi di masa yang akan datang. Demikian Ibu Bapak, kami mengaturkan terima kasih sekali atas upaya Ibu Bapak sangat menghargai apa yang telah dicapai, dan insya Allah nanti percepatan ke depannya bisa semakin maju. Demikian Ibu Bapak yang bisa kami sampaikan sebagai arahan dari pimpinan kami, Direktur SMK, dan juga Pak PLT Dirjen Dikdasmen yang dalam hal ini oleh Pak Sekjen Kemdikbud. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan Bapak Widianto, Wakil Direktur Pembinaan SMK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, berikut ini mari kita dengarkan secara seksama sambutan dan arahan Gubernur Kalimantan Barat sekaligus langsung berbagai atas di SMK dan kesempatan yang berbahagia dengan hormat Bapak Haji Sultan Puji SAM di Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang saya hormati rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, hadir di kesempatan ini Pak Kapolda, mewakili Pangdam, dan yang mewakili Pak Kajati, serta yang lainnya. Yang saya hormati yang
Pak Rektor, Pak Suandi, para pejabat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, cuma diktinya belum jelas di mana Pak. Jadi apa katanya ke Kemendiknas, Dikbud ya, ada juga katanya Kemendristek. Saya hormati para pejabat provinsi, kabupaten, kota, ketua Kadin, Bapak Ibu, kepala sekolah SMK, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena kita bisa hadir di kegiatan ini. Saya langsung aja, kita bicara tentang SMK ini. Rasanya semuanya sudah disampaikan, tapi begitu selesai dibicarakan, implementasinya entah kapan, bentuknya gimana, tak jelas. Banyak sekali regulasi yang harus diselesaikan tapi tak pernah selesai walaupun sudah coba untuk diselesaikan. Kenapa? Ewo antara satu kementerian dengan kementerian lain, ya, khususnya kementerian yang menyelenggarakan juga bidang pendidikan, seperti saya contoh Kementerian Perhubungan, ya, dengan akademi pelayarannya. Ya. Bapak mau tahu, saya waktu wali kota, saya lihat banyak perusahaan perkapalan atau transportasi laut di Belanda itu yang tutup. Kenapa tutup? Ya, karena tidak ada tenaga kerja. Ya, sektor perkapalan itu sudah hampir. Ya. Lalu saya buat SMK pelayaran. Tapi begitu setelah selesai 3 tahun dia sudah ada keluarannya, ya, saya dilaporkan ke polisi oleh orang tua. Kenapa? Anak mereka ternyata tidak bisa masuk ke akademi pelayaran. Harus punya 15 approval. Satu approval kalau 6 bulan itu dia keluar tanda putih, dia tidak bisa masuk akademi pelayaran. Lalu disarankan ikut tes paket C. Bapak boleh periksa itu akademi pelayaran, banyak sekali yang masuk di sana paket C. Padahal dia punya sertifikat, punya ijazah SMK pelayaran. Itu kan regulasi yang nggak masuk akal. Saya dengan Pak Jonan waktu itu, ya, saya langsung depan Presiden, saya kasih tahu, Presiden tidak selesai. 2 tahun pun tidak selesai. Begitu kerja negeri ini yang katanya waktu depan. Logikanya tak nyambung. Masa orang sekolah di SMK pelayaran suruh ngambil paket C supaya dia bisa daftar di pelayaran, gimana? Akademi pelayaran. Saya nggak tahu sekarang mana kepala sekolah SMK pelayaran. Ada sekarang? Sudah selesai. Sudah selesai belum? Belum. Pak, belum Pak. Tapi dia sudah bisa masuk SMK, masuk akademi pelayaran. Bisa tes kan? Enggak gampang. Saya waktu wakil wali kota itu berantem sama Pak Fahmi Idris, itu Menteri Tenaga Kerja di Balai Petisi Kantor Gubernur. Itu Pak Usman Jafar. Dia mau membangun BLK. Saya bilang saya tidak setuju BLK. Apa dia bilang? Yang tidak setuju berhadapan sama saya. Saya berhadapan
Kenapa Bapak mau bangun SMA balai data Indonesia? Nggak ada manfaatnya. Yang perlu itu, saya bilang, yang perlu Bapak bangun, maksudnya Pak waktu itu sudah, saya bilang nggak bisa, Pak, ini harus tuntas, harus dijalankan. Saya bilang yang harus Bapak bangun itu, ya, yang harus dibangun bukan LMK itu bukan. Yang dibangun itu lab lengkap di SMK itu. Waktu misalnya nilai tidak ada, percuma Pak. Buat SMK otomotif mau beli mobil bekas berprakteknya kan ada duitnya. Bisa mereka pakai? Nggak bisa. Kita tuh dengan pandang ngomong kayak kita ngomongkan tapi nggak ada yang implementasikan. Ya. Itu gitu. Nah ini yang harus dibuat. Mohon maaf Pak, lagi saya baru cepat jadi dibuat. Sebentar. Itu. Lalu dia bilang, Pak Pani bilang, ini kan untuk yang ini formal. Iya, dia bilang. Gimana sekolah memang? Sore dia bilang buka untuk yang umum, yang putus sekolah di situ. Bapak tak perlu lagi menyiapkan tutor, Bapak tak perlu lagi buat gedung, tak perlu lagi segalanya, semua sudah ada. Sudah siap kan ya? Sore. Oh misalnya praktek otomotif, misalnya sudah sore buka itu workshopnya. Tutornya sudah ada, gedungnya sudah ada, peralatannya sudah ada, sistemnya sudah ada, modulnya sudah ada, boleh. Ya, nanti modul yang dikirimkan sampai Bapak pergi Pak sekarang ke BLK yang ada di Pontianak ini, ya. Itu kalau dihitung dengan standar 100 nilainya kalau saya ngasih nilai 25 tuh aja. Ruangnya pengap. Ada Pak mau yang tanda tangan di situ. Di bangunan 3 kali 3 meter. Kalau saya kepala dinas dan rakyat aja, saya tak mau ada tangan apalagi menteri. Ngapain yang ditanyakan itu? Sekarang di dalamnya itu udah tumbuh pohon beringin. Iya ya Pak. Ya. Udah itu catnya saya bilang kalau cat kayak ini kau simpan di tong sampah itu nggak ada yang mau ngambil. Suasananya tak nyaman. Ya. Sirkulasi udara pencahayaannya jadi ya. Jadi evaluasi saya bayangkan mereka sekolah 3 tahun jurusan busana itu khusus 3 bulan jadi desainer dan bisa jadi desainer ngapa bisa belajar sampai 3 tahun. Kalau kecantikan ya harus 3 tahun karena dia harus ini inovasinya dan sebagainya semua dan sebagainya masa analis materinya nggak ada lurus jadi kalau kita ini kan itu ada 3 bulan satu macam. Tapi kalau busana 3 bulan udah bisa jadi desainer. Lebih saya hitung di Kalbar ini mungkin hampir hotel itu 300 saja. Pontianak ini hampir 100-an ada. GM Hotel yang asli orang Pontianak setahu saya cuma 1 dan pensiun, namanya Suhaili. Sekarang di hotel 95, yang ini ada. Siapa? Dari sini, kita pindah. Jika kalian tidak mau pensiun, mungkin dia datang sini. Siapa lagi tingkat yang tingkat manajer di sana? Nah, nggak ada yang itu, ayat itu, ayat itu. Dia tak ada di tingkatnya latar belakangnya bukan perhotelan. Dia punya hotel, akhirnya pusing sendiri sampai hotel. Harus profesional.
sekolahnya juga. Jadi kepala sekolah mana kepala sekolah SMK 1 Pontianak. Dia tiap hari kan masuk di sekolah tuh. Di sebelahnya kaki kiri dia ada 2 keping atap lepas. 3 bulan nggak pernah itu diganti, nggak 3 bulan. Atau dulu APBD oleh PSBB. Jangan-jangan masih itu. 3 bulan. Nah, kalau kita tak peduli hal-hal kayak gitu, apa yang bisa kita hasilkan ke depan? Nggak ada. Saya bilang dia gajiannya kayak gini. Cat sana lain, sini lain. Kalau ruangan kelas catnya beda-beda, ya ketika kita mau dorong sistem motornya catnya warna apa? Ya ketika motor lagi cat itu ada, teorinya ada. Tapi kalau tampilan sekolah tidak hanya 1 warna ini, 1 warna ini. Kalau SMP 5 memang saya suruh supaya nanti warna semua partai itu kau buat ya warna. Tanya aja mas, saya suruh kau buat aja cat ini. Nah karena saya waktu itu P3 takut warna hijau dan ini, ya akhirnya tiang-tiang itu saya kasih warna merah, kuning, biru, warna hijau saya buat itu bukan karena saya kritik, bukan supaya suasananya anak tidak terbiasa dengan suasana alam. Ya. Jadi memang revitalisasi itu menyeluruh dari pusat sampai ke daerah. Karena ini kan ya kita tinggal inovasi. Kalau mau lihat masa depan, orang yang bisa melihat dan bisa menjawab tantangan masa depan, orang yang inovatif dan kreatif. Tidak itu tak bisa. Tidur ya. Tidur aja. Orang tak mau melihat perubahan, orang tak ingin perubahan, orang tak tidak melakukan perubahan, tak mau melakukan perubahan, dia tidak bisa jawab tantangan. Saya selalu berpikir konservatif, selalu berpikir ya itu aja presiden yang pegang omnibus law. Bingung kan? Saya tanya satu-satu nih, kalau 10 saya tanya 2 paling bisa jawab. Ya. Oh itu kan sistem hukum kita tidak seperti itu dan seksual dan sebagainya. Bukan itu. Kita sudah lakukan, sudah pernah ada, dan tapi tak pernah. Dia aja undang-undang tentang pajak daerah. Itu kan semua jenis pajak daerah ada di dalam satu undang-undang. Tidak dibuat masing-masing pajak, masing-masing undang-undang. Nah itulah yang namanya omnibus law. Artinya banyak aturan dibuat dalam satu undang-undang. Sehingga nggak letih lagi undang-undang. Kita pusing juga lihat nomor undang-undang, nomor ini. Apa jangan kan itu Pak pegawai undang-undang tentang dia apa itu? Nggak baca. Nah jangan jadi baca undang-undang dia kita tanya aja undang-undang tentang ASN nomor berapa dia tak tahu. Begitu diberhentikan mulai cerita. Jadi harus inovatif dan kreatif apalagi SMK. Saya ketika wali kota kita buat SMK otomotif jurusan roda 2 kerjasama dengan Honda. Selama Honda kepala sekolah kami itu masih ada jurusannya, masih kerjasama dengan Honda. Selama dia menampung semua tamatan itu, jurusan itu sekarang masih ada. Tapi kalau dia sudah tidak menampung lagi, udah bukan cari jurusan lain. Dan dia pun tidak masuk kalau anak mau ikut mereka, oke, mau mandiri boleh. Dulu pernah juga elektronik, ada Pak ya? Elektronik. Saya bilang arahkan dia
banyak Pak. Kalau hari ini AC yang terpasang mungkin ada 4 juta. Itu lapangan kerja yang sangat besar. Tapi sekarang kan yang jual AC dia, yang servis dia, yang ini dia. Nah, kenapa nggak anak-anak SMK? Ya. Nah, kemudian kita buat dia tamat, cari seniornya, suruh buat usaha. Nah, usaha itu yang sudah ada ini tunjuk sekolah, tunjuk kantor-kantor mana suruh dia dulu, tangani dulu, supaya dia sudah punya modal. Nanti dia akan berkembang terus. Ada tuh yang beberapa sudah berkembang. Nah, manajemen sekolah juga penting. Pasca mereka tamat jangan lepas itu aja. Uangnya apa sebelum mereka tamat itu, makanya tahun depan saya akan mulai bangun. Kalau berharap industri dengan kaki itu tak mungkin Pak. Ngomong jatuh. Saya mau tanya sekolah, siapa yang sudah bekerja sama dengan perusahaan industri yang kontinu? Katakan. Tadi, Ibu di mana? Sapang Pak. Hah? Sapang Pak. Kerjasama dengan industri? Perusahaan BHW Pak. Apa? BHW. Anak bekerja atau apa? Jadi saya dari SMA ke Tapang Pak, kita sudah bersama dengan BHW. Anak rutin diterima di perusahaan itu dari jurusan teknik kendaraan ringan serta teknik pemesinan. Maksud saya kan tadi sebelum dia keluar, kalau dia keluar dia udah jadi tenaga kerja, sebelum keluar makannya di situ, kemudian di situ. Siap Pak, magang juga Pak, siap. Uangnya cuma satu, ya kan? Cerita aja. Perusahaan apa? Lewat penangkapan ke Jepang dan ke Panama. Kerjasama Pak? Kerjasama pelayanan penangkapan juga Pak. Dengan perusahaan yang ada di Bali untuk diberikan di kapal-kapal penangkapan di Jepang dan Panama Pak. Jurusan? Pelayanan penangkapan Pak. Yang di SMK apa? Di jurusan apa? SKPI Nautika Kapal Penangkapan juga. Jadi kelas berapa deh? Magangnya kelas 2. Selesai umum di kerjakan belum Pak. Bapak bohong. Saya pastikan Bapak bohong. Kenapa? Untuk bekerja di kapal dengan punya sertifikat, dia harus punya sertifikat approval sampai 15 sertifikat approval baru dia bisa layak hidup. Ya. Itu beda Pak, maaf Pak. Kami memang kenyataan ada beberapa siswa kami yang sudah di Jepang, ada sudah 17 orang dari Panama, sudah ada bersama-sama. Itu sebagai apa? Sebagai ABK. ABK. Pak jelas siapa? Itu jurusan tadi. Dia harus belajar dengan Bapak. Kalau Bapaknya bohong, dia belajar sama Bapak. Tapi Pak Herman, saya mau suruh cek betul. Jangan kita ini minta kabar dari berita gitu. Ya, saya suruh cek nanti. Kalau betul saya apresiasi Bapak. Kalau enggak, saya akan bilang saya tulis di koran Bapak bohong. Dulu Pak, jangan bersihkan. Pak mau pilih gimana pun kalau bersihkan. Dan itu bukan itu Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi begini Pak, ini untuk jurusan pelayanan itu ada dibagi dua. Ada pelayanan niaga, ada pelayanan kapal tangkap ikan. Nah, kalau yang pelayanan niaga itu mengacu pada Kementerian Perhubungan. Tapi kalau yang kapal tangkap ikan itu pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
jadi beda menteri. Kalau Bapak tadi anak murid Bapak sekolah apa? Di kapal angkat ikan atau di kapal Niaga. angkat ikan? Oke. Jadi saya salah Pak, jadi tidak dicek. Kapal angkat ikan ya. KBK ya. Tapi bukan bagian untuk angkat ikan ya. Nah kalau dia menangkap ikan kan salah juga, karena dia ada di urusan perikanan. Jadi jangan tempatkan mereka bekerja tidak pada tempatnya, tidak akan jadi seorang profesional dan dia tidak akan bisa yang karirnya akan lain-lain. Ya. Pak cek aja. Dan peluang untuk lapangan kerja itu SMK sekarang lebih banyak di laut. Ya. Tapi Bapak di SMK selesaikan Pak itu. Kenapa SMK tidak boleh ke akademi pelayaran? Dan sakral betul ke akademi pelayaran. Pak kalau SMK Bapak bisa Pak ke akademi pelayaran? Nah? Ada mereka banyak yang diterima di akademi pelayaran tapi swasta. Ada yang Semarang, ada Surabaya, ada beberapa. Lalu Pak, saya tanya lagi sana. Wajib untuk yang ke akademi pelayaran sejak tahun 2014 sudah bisa dari SMK pelayaran masuk ke akademi pelayaran. Itu yang kita yang berdua. Saya ngotot Pak. Saya bilang kalau tidak saya tutup nih. Hanya Bapak boleh tanya Donald. Depan Presiden kan. Ini Pak Nasa ini. Selesaikan. Besok pagi-pagi jam 7 itu Pak Sekda itu Pak itu kerja orang perhubungan juga dia berapa. Tapi hasilnya setelah tahun 2014 bisa. Ya. Tapi saya masih mau belum ini. Artinya begini, ketika Bapak kalau Bapak menyampaikan informasi yang nggak benar, ya saya pasti copot. Pasti. Percaya sama saya. Karena ketika satu hal kita tidak menyampaikan yang sebenar-benarnya, dia menjadi bom waktu kita untuk tidak. Ketika satu hal kita ada yang kita tutup-tutupi, maka dialah penghambat kita untuk maju. Ya, semakin banyak Bapak, semakin banyak yang seakan-akan tampilannya bagus pada bobrok itulah yang terjadi. Ini akumulasi dari selama ini ya sekarang ya, dari kita selalu ya memoles sesuatu yang tidak pas menjadi seakan-akan baik. Nah ketika kita melakukan sesuatu seakan-akan, itulah yang dari itu kita tak bisa menjawab masa depan. Sampai kenapa adanya supaya kita bisa perbaiki ya. Kita akan bangun pusat sertifikasi tenaga kerja. Ya, saya kemarin sudah bilang kita bangun levelnya kalau saya bilang dengan perusahaan perkebunan sawit. Yang pertama kan dari bangun aulanya, bangun asrama. Kita evaluasi kebutuhan tenaga kerja kita di Kalimantan Barat bidangnya di apa? Nah bidang itu kan kita perkuat dia di lembaga sertifikasi. Ada orang yang tidak punya ijazah formal, tapi dia ahli. Lalu yang membuat dia punya pegangan sertifikat dan sebagainya siapa? Itu nanti. Ya. Misalnya nih, kenapa tenaga kerja kita dibayar murah? Kita pegang sertifikasi keahlian. Masa misalnya pelapor jaringan, dia ahli, tapi dia tak punya sertifikat. Kenapa tak bisa sertifikat? Tak ada pendidikan formal. Syarat ini akan diterima. Orang tak sekolah pun kalau dia ahli ya, apa kita ini kan dia memang ahli. Jarang cari misalnya orang yang ahli masang atap silat. Kalau nyirat banyak masih ahli. Nyirat atau nyirat? Nah,
guna-guna gitu dari kakak tersirat tali, saya beli pos depan rumah itu yang masangkan tali bocor dalam akhirnya pas kelihatan bagus gitu, tapi dalamnya bocor karena timpaannya di mana di makuknya di mana itu nggak tahu. Hanya itu ya, ini juga bisa kita kalau bilang ya ali batu misalnya, yang orang disebut ali batu, batu cincin atau apa kan? Ya, jadi mari kita serius ini ya, SMK juga evaluasi semua jurusan yang kira-kira itu nanti kasihan mereka lapangan kerjanya tidak ada, menciptakan lapangan kerja sendiri pun tak mungkin dan sebagainya, sudah tutup aja ganti dengan jurusan baru. Makanya SMK 5 Pontianak itu waktu itu saya lagi ganti perbanyak SMK perhotelan. Dan alhamdulillah mereka kelas 2, waktu itu ya kelas 2 itu sudah itu. Lalu yang satu hotel bilang, Pak, saya di anak itu startnya dibajak, Pak ini dibajak. Saya nggak jawab, nanti saya bagus pun nggak dibajak-bajak kayak gitu. Kenapa? Mereka dibayar mahal. Ya, kalau untuk satu hotel itu dibajak aja semua, kalau ada hotel baru, apa itu yang gede itu yang dibanjur. Dia nginap di hotel itu, ya. Ini diambil, tapi mereka penghasilannya bagus. Kayak servis itu bukan bagian dari penerimaan, bukan dari penerimaan rokok, bukan penerimaan perusahaan, bukan penerimaan hotel, itu karyawan. Ya. Kalau ada hotel yang servis dia terima, tapi tidak diberikan kepada karyawan, nah itulah dia. Ada dari karyawan. Iya, kan itu hak karyawan ya. Saya tanya kau, saya biasakan bilang, kau kerja di sini satu hari, kau harus bersihkan berapa kamar? 16 sampai 17 Pak. Saya ke SMK 5. Saya bilang kau sudah satu hari ini berapa bisa? 1 jam berapa bisa berapa? Kau dibilang antara 2 sampai 3, sudah standar. Ya, Pak. Cuma kita standar gaji kita, UMR kita sekali ngantar kabar masih paling rendah. Nah itu tuh tenang bisa dari itu harus usaha mana deh, Pak. Paling rendah Pak 2,3 lebih, yang lain sudah di atas 2, paling kecil 2,6. Ya. Memang sekarang ini antara inflasi dengan pertumbuhan ekonomi digabung, itulah perhitungan kenaikan upah. Tapi kita harus menjauhkan, kita selalu jauh. Nah kita mau tinggi-tinggikan inflasi, pasti pertumbuhan ekonomi rendah. Ya, mau kuatkan pertumbuhan ekonomi sampai di mana gitu, nah inflasi itu tak mungkin teori paling bagus di depan, tapi kita bisa ambil satu ini, dunia usaha bisa ngambil satu kebijakan. Terima kasih Pak Santoso, perusahaannya juga sudah ini, tapi ya saya ke depan berharap dunia industri semakin bisa bersinergi dengan SMK. Ya. Nah, jajaran guru SMK dan kepala sekolah harus mampu berinovasi. Ya, berinovasi. Banyak yang inovasi yang bisa dilakukan di SMK, dan itulah yang bisa diimplementasikan untuk percepatan pelayanan. Ya, makanya saya ketika kita buat comment center, buat apa, saya anak-anak Alban, bukan apa, ada kebanggaan. Ada kebanggaan mereka, kita anak-anak muda itu kita maju. Ya, ini kadang cuma dia datang itu anak SMP berbisa harus cari dari ujung dunia sana, apa kayak gitu. Itu dinas kita juga. Jajaran pemerintah daerah itu kadang masih tak pede dia menghargai karya anak-anak itu. Ya, kita punya, ya kayak kemarin di comment center itu,
ambil aja supaya data itu bisa bicara. Anak SMK yang bagus itu dari Tapak kalau nggak salah saya kemarin. Bagus dia bisa tampilkan, dia bisa membuat konten-konten yang baik di situ ya, sampai kebakaran lahan dari satelit kelihatan kebakaran lahan diolah, nanti dia bisa bentuk dari 14 kabupaten kota yang mana sih hotspotnya paling banyak. Nah, ternyata kenapa dulu yang lainnya gini kenapa dulu sampai habis itu tampilannya ya, artinya ini menyemangati. Nanti SMK kalau boleh makan di sana, boleh lihat di kantor gubernur ya. Dan supaya ini kan sudah kita resmikan. Jadi salah Pak, tahun depan kita akan bangun pusat sertifikasi tenaga kerja. Nah harusnya Dinas Tenaga Kerja sudah mempersiapkan bidang-bidang apa yang perlu disertifikasi, koordinasikan secepatnya supaya tahun depan kita bisa mengimplementasikannya. Ya, ketika itu sudah jadi, semuanya sudah siap, kita bingung ini modelnya gimana, apalagi sertifikasi itu yang mana. Ya, gitu. Ini bagian kecil. Ya. Tema ini bagian kecil, kecil aja dari satu ruang dari SMK yang harus kita reformasi secara besar-besaran. Ya. Harus secara besar-besaran. Kuncinya inovasi. Tanpa lampu inovasi. Inovasi itu bukan restorasi. Banyak orang masih berpikir seakan-akan inovasi itu restorasi. Inovasi bukan restorasi. Ketika Palu ini semuanya datang begini, ya, lalu ada yang buat segitiga begini, itu juga inovasi. Supaya tak kelihatan ini sama dengan Palu lagi. Ini kan sama aja. Ya. Kalau ini buat segitiga, ya. Yang penting diketokkan ini masih bisa bunyi. Itu juga inovasi. Supaya lebih mudah, lebih nyaman melihatnya dan sebagainya. Itu punya masalah SMK ini Pak. Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak hanya memandang dari pemerintah, tapi dari aturan-aturan regulasi yang harus juga didorong dari Kemendikbud. Dan contoh, anak ini mampu desain grafis, jurusan desain grafis, buat satu model rumah, bangunan, ya, arsitekturnya begitu. Tapi sekarang masalahnya dia boleh ya, gitu. Ketika ada proyek pemerintah, perencanaannya boleh nggak mereka masuk di sana? Hanya taman S3. Karena kita masih bicara harus S1, harus ini, harus ini, harus ini. Nah, regulasi itu penting juga. Saya waktu ini dorong mereka waktu wali kota, saya dorong satu ini kembangkan desain pembangunan. Ya, nah, ternyata mereka tak kalah gitu. Para arsitek ke depan itu ya semakin saya kalau arsitek maaf ya, saya sering bilang sama para dinas PU, saya maunya yang anak muda, dengan yang udah 30 tahun ke atas. Berapa masanya udah di masa nanti lebih 30 dan 65 tahun dia bisa mengecilkan, tidak. Dia cukup pada level mengayomi anak muda yang bisa menjawab masanya. Tidak, dia bisa berpikir ke depan itu dia bayangkan begini. Bisa Pak dijawab itu. Walaupun tak 100% karena kita tidak bisa meramalkan apa yang terjadi besok, hari sekarang, besok, tapi kita bisa memprediksi belajar dari apa yang sudah terjadi,
oh ini begini, oh ini begini, asap begini, dan semua. Saya rasa itu ke depan supaya SMK ini, terima kasih atas semuanya, ya. Dan saya berharap kepala sekolah SMK betul-betul mampu mengajak anak-anaknya berinovasi, ya, berinovasi dan memberikan kalau perlu mereka tidak dilepas begitu aja, tapi dipersiapkan betul. Tadi itu saya mencontoh, misalnya kalau dia mau perusahaan servis AC, misalnya kan kita juga bisa bantu kompresornya, kita yang bisa bantu, kan mahal juga bisa, ya, buatkan di dalam satu perusahaan, supaya dia punya pendapatan, kita tunjuk, nanti dia ngerjakan AC di kantor ini ya, nanti di kantor ini ya, di kantor ini ya, kan bisa. Jadi dia udah punya modal, usaha baru berkembang terusnya, ya. Kalau enggak itu lagi training service misalnya di sini dia, itu sana dia, kayu satu orang, ya, kayu satu orang. Kalau kayu banyak enak, kayu beli jadi tinggi, ada yang lebih tinggi, pertumbuhan ekonomi akan baik, ya. Satu orang nggak bisa. Sekali lagi, saya mau saya sudah diminta pada Pak Saudara untuk mengevaluasi seluruh kepala sekolah SMK. Ya, kita masih berikan kesempatan ya, sampai akhir tahun ajaran. Apa inovasi di sekolah, apa pemikiran ini kepala sekolah, walaupun itu tugas tambahan bukan hanya administrasi. Ya, akhirnya saya pernah di YouTube masih ada ini, saya taksi pendapat dengan Pak Anies Baswedan waktu dia jadi kepala Menteri Pendidikan. Saya bilang kalau saya bilang guru yang berprestasi baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional, ya, saya langsung angkat dia jadi kepala sekolah. Lalu Pak Anies bilang saya tidak setuju itu. Karena guru yang baik harus tetap berdiri di depan kelas. Maaf Pak, yang buat aturan kementerian bahwa guru itu masih punya kewajiban ngajar 12 jam. Tapi Bapak bayangkan kalau guru misalnya juara tingkat nasional, juara 1 tingkat nasional, kemudian dia dipimpin oleh kepala sekolah yang tak punya prestasi, beban psikologis bagi dia. Ya, makanya yang paling bagus dia berprestasi, dia jadi kepala sekolah. Sebagai apresiasi kita kepada mereka, maka apa sudah harus dapat dan punya prestasi, cepat dipenuhi syaratnya, biar dia jadi kepala sekolah. Yang kira-kira pas-pasan yang itu aja rakyat ini. Ya, yang kira pas-pasan. Ya, ada lagi dia yang pas-pasan. Saya ikuti, jangan apa kita ikut. Saya dipastikan saya ikuti semua kinerja dinas, saya semuanya sudah ada catatan setelah 1 tahun ini di gimana, ya. Saya pastikan saya bisa mereformasi. Coba aja nanti ya. Kita lihat aja. Ada satu perubahan dasar setelah 2 tahun kan. Kalau sekarang sih belum, karena masih banyak para dinas, ya. Apa ya? Contoh misalnya kemarin di sekolah. Sekolah ini kan lebih banyak lebih lihat orang ngadakan kegiatan daripada dia ngadakan kegiatan. Artinya lebih banyak jalan. Dan nanti di comment center itu akan kelihatan siapa kepala dinas yang paling banyak jalan. Masyarakat boleh lihat. Sementara ini pasti buatan Natalia. Karena banyak pameran-pameran kan di mana-mana kan ikut, bukan
spesial dengan ada pameran itu jadi kalender wisata dia. Kita jadi bodoh-bodoh kata orang Pontianak pergi sana bawa barang-barang ya, orang kuat kan untuk wisata ke Malaysia. Harusnya dipikirkan juga ada border Aro, Ikon, Padau. Bagaimana kita buat daerah wisata di situ, wisata kuliner, wisata fashion dan sebagainya, dia letak di situ. Kalau dinilai tambah. Nah, apa masalahnya? Oh, mobil Malaysia masuk kita bayar misalnya. Susah, ya perlu kayak gitu. Jadi bukan kita yang sering ke sana, orang yang ke sini. Kalau orang tak mau ke sini, hotel berpengaruh, wisata lain berpengaruh. Waktu itu ketika saya bilang kita buat wisata tata kelola pemerintahan, bingung dinas. Hadir, kok lihat aja nanti. Akhirnya 1 tahun itu ada 200-an kabupaten kota yang selalu kunjungan ke Pontianak. Bahkan ada yang makan sampai 1 bulan. Jayapura itu 1 bulan full 105 orang. Yang nginap di hotel, dia belanja di sini. Bayangkan kalau 200 daerah yang datang di sini 1 tahun, ya itu kan berapa sudah dana yang ada di sini. Nah itulah inovasinya, ya. Yang penting orang mau datang. Baik Bapak Ibu, mohon maaf kalau arahan saya terlalu panjang. Sekali lagi ya Pak, mohon maaf ya, tapi saya tetap cek. Pasti Pak, 17 tadinya di depan ya, 17 ya. Bapak kalau mau klarifikasi sekarang. Udah dulu. Bapak pastikan aja supaya dia kalau Pak Setia harus cek di sana, Bapak tak salah berapa? 17. Ada 78 adalah dengan ucapan bismillah. Bayangkan dari 17 sekarang turun jadi 78. Pak, saya hafal dengan aturan itu ketika saya memperjuangkan SMK pelayaran itu, anak-anak SMK pelayaran harus bisa masuk akademi pelayaran. Jadi saya hafal semua aturan itu, ya. Saya pelajari semua. Akhirnya kalau ada yang kayak gini Pak, saya pasti tahu, dipastikan betul. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini saya buka secara resmi. Terima kasih. yang bersama koordinasi pembinaan daerah pada waktu Wakil Ketua sementara Pak Edi yang wakil Bajati tadi itu yang hari itu yang betul. Kenapa saya bilang betul? Badannya kekal, ya, mentakannya bagus, ya itu betul. Cuma satu yang saya kritik, ketika dia pakai tisu jadi miring ramai-ramai. Itu nilai minus dari gerakan itu. Tapi gerakannya kakak betul. Kalau saya jadi Pak Kapolda di Madiwanya, saya rekomendasi jadi polisi atau bahkan di Madiwanya. Rektor Universitas sedang mewakili Pak Kadindan, Pak Dirut Kalbar Pak, karena ada hadiah dari Pak Kalbar. Silakan Pak Kadis bersama. Dari PT BAI kami persilakan, dari PT Mutu Wisata kami persilakan Pak untuk bersama sekaligus untuk bersama. Ya. Penyerahan dulu Pak, ini penyerahan peta jalan. Pak Kadis, ya Pak Kadis. Ya. Foto dulu, nanti baru penyerahan Pak. Ya. Dari PT Wisata sudah ada. Ya Pak Gubernur, Pak
Kadis menyerahkan peta jalan Pak. Selanjutnya diserahkan kepada Bapak Widianto Pak. Ya. Ya, Pak Suwandi juga akan menerima ini dari SMA. Ya, selanjutnya Pak Gubernur, kali ini ada Kepala Sekolah SMK Immanuel Pak. Muridnya mendapat perak dari internasional pada event World Skill Competition 2019 di Medan, Rusia. Ya. Ini dia menerima 5 juta dari Bank Kabar yang sudah diserahkan Bapak Gubernur. Ya. Dan Bapak. Ya. Ya, selesai Pak. Selanjutnya menuju ke SMK Expo. Ada 20 stand Pak untuk ditinjau. Silakan Pak. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, inilah penampilan dari SMK 5 dan SMK 5 Pontianak dan SMK 1 Skadau. Dengan fashion show kami hadirkan untuk Bapak Ibu sembari Bapak Ibu menikmati hidangan ringan yang disediakan oleh panitia. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Di depan ada SMK 5 Pontianak.
dengan tema inovasi bernilai ekonomis. Busana ini dibuat dengan menggunakan kain perca dan dikreasikan dengan kapur goni. Lanjut dari kelas 11 busana SMA Negeri 5
kesempatan untuk kenal baru di SMK Negeri 6 Pontianak bersama. Terima kasih.